Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik, untuk pertemuan kita yang kesekian kita akan membahas tentang salah satu kaidah fikih yang berhubungan dengan transaksi atau akad yang berbunyi al-kharraju bid-dhaman, atau yang artinya hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Jika kita artikan kaidah fikih ini secara bahasa akan sulit untuk kita pahami karena memang secara bahasa atau secara literatnya seperti yang sudah saya bacakan barusan. Jadi untuk memahami bagaimana asal dari kaidah fikih ini, kemudian bagaimana implementasinya, kita bahas definisinya, yaitu al-kharaj adalah sesuatu yang dikeluarkan dari objek akad, baik berupa manfaat benda maupun jasa pekerjaan. Al-kharaj itu dari asal kata kharaja yang artinya itu keluar dalam bahasa Arab. Jadi istilahnya mungkin seperti kalau ada minyak yang dihasilkan dari pohon, itu minyak tersebut disebut dengan al-kharaj, atau sesuatu yang keluar dari yang dimanfaatkan, yang dihasilkan dari pohon tersebut, itu disebut dengan al-kharaj secara bahasa. Kemudian secara bahasa pembahasan ad-dhaman yaitu menanggung, tanggung jawab, kewajiban, menjamin atau jaminan, dan juga bisa diartikan menjadi ganti rugi. Nah, kita akan fokus pembahasan dengan definisi dhaman ini sebagai jaminan, sebagai garansi, dan sebagai ganti rugi. Dari Imam Al-Ghazali dalam istilahnya ketika dalam pembahasan ini berkata bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi atau dengan dhaman itu adalah luzumu raddi syai' au badalahu bil misli au bil qimah, yaitu keharusan mengembalikan sesuatu atau menggantinya dengan yang serupa atau yang sama nilainya. Ini ketika pembahasannya ini sebagai pembahasan ad-dhaman sebagai ganti rugi. Dari mana asal dari kaidah fikih ini? Satu riwayat hadis an Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadis ini yang berbunyi anna rajulan ibta'a gulaman fa aqama 'indahu ma sya'allah ayyukima thumma wajada bihi 'aiban fa khasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi faqala ar-rajul ya Rasulullah qad istaghalla gulami faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kharraju bid-dhaman. Jadi kaidah fikih ini diambil dari hadis ini, al-kharraju bid-dhaman. Al-kharraju bid-dhaman dalam hadis ini itu salah satu yang disebut dalam istilah ulama kita itu dengan jawami'ul kalim, yaitu kalimat yang sederhana tapi memiliki hikmah yang besar. Maksudnya itu mengandung hukum di dalamnya itu yang tidak dapat dijelaskan dengan istilah tersebut, harus dijelaskan makna dari kata tersebut. Arti dari hadis ini bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak beli dalam beberapa hari kemudian. Setelah dibeli budaknya kemudian tinggal di tempat orang yang membeli tersebut. Kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjual. Maka berkatalah laki-laki itu, wahai Rasulullah, ia, yaitu orang yang membeli tadi, telah memperkerjakan atau mengambil manfaat terhadap budakku. Rasulullah bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Oke, saya akan jelaskan maksud dari hadis ini. Jadi ceritanya seseorang membeli budak, seorang pembeli membeli budak dari penjual,
kemudian budak tersebut dipakai untuk dipekerjakan, kemudian mungkin dalam durasi beberapa hari digunakan untuk bekerja, dimanfaatkan ini tenaganya untuk bekerja, akan tetapi suatu hari dia mendapatkan aib, yang mana dengan aib tersebut pembeli tadi tidak ridho, ini akan merugikan saya. Dalam beberapa waktu tinggal bersama dengan pembeli tadi, diberi makan, diberi tempat tidur, itu kan membutuhkan biaya. Nah, ketika mendapatkan aib yang dia tidak ridho, dia menghadap Rasulullah, kemudian dia syakwa atau mengadu atau memperkarakan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah memberikan putusan bahwa kembalikan budak itu kepada orang yang menjual, kemudian orang penjual itu diharuskan mengembalikan uang atau harga yang sudah diberikan oleh pembeli tadi secara utuh 100%. Kemudian penjual tadi protes dong, kan sudah digunakan budaknya untuk bekerja. Wahai Rasulullah, pembeli tadi kan sudah memakai jasa, memakai tenaga dari budak yang saya jual. Nah, dia tidak terima, ini penjual tadi nggak terima karena sudah dipakai barangnya, istilahnya seperti itu. Kemudian Rasulullah memutuskan bahwa tenaga yang digunakan dari budak tadi yang diambil manfaatnya oleh pembeli itu adalah sebagai bentuk ganti rugi. Karena apa? Karena budak tadi kan sudah tinggal bersama orang yang membeli, diberi makan, diberi tempat tidur, itu membutuhkan biaya untuk merawat budak tadi. Nah, itu yang diambil Rasulullah sebagai ganti rugi terhadap aib yang ditemukan yang ada pada budak tersebut. Maka Rasulullah memerintahkan agar budak tersebut dikembalikan kepada penjual, dan harga tersebut atau uang hasil pembelian tadi diberikan atau dikembalikan kepada yang membeli secara utuh atau 100%. Itu inti dari hadis ini. Nah, bagaimana penerapan hadis ini? Tadi saya bilang bahwa kita akan fokus dalam dalam kaidah ini akan kita ambil dua hal. Yang pertama yaitu jaminan atau garansi, yang kedua adalah ganti rugi. Dari istilah ad-dhaman di sini dapat kita ambil salah satunya itu sebagai jaminan atau menjamin di sini ya, atau jaminan. Atau istilahnya kita dapat pahami sekarang itu sebagai ganti rugi, sebagai garansi atau waranti ya dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ternyata memang yang biasanya diterapkan dalam transaksi jual beli sekarang ini, penjualan apapun yang nilainya itu besar, jika tidak ada garansinya, itu orang akan pikir-pikir untuk membeli, terutama untuk barang-barang yang rentan rusak, memiliki kerusakan, misalnya seperti elektronik gitu ya. Nah, barang-barang penjualan sekarang ini yang menggunakan garansi itu ternyata memiliki nilai yang sama dengan yang diterapkan oleh Rasulullah SAW zaman dulu. Maksud dari hadis tadi menunjukkan bahwa dalam transaksi harus ada tanggung jawab di sana. Tanggung jawab karena dalam akad, misalnya dalam akad jual beli itu adalah pertukaran manfaat. Yang pembeli yang dia memiliki uang, manfaat uang ini diberikan kepada penjual, dan penjual manfaat barang yang dia jual itu diberikan kepada pembeli. Pertukaran manfaat dari dua belah pihak ini harus benar-benar ada wujud manfaatnya. Jika terjadi ada aib di salah satu pihak, di salah satu baik itu mabi maupun dari uangnya, jika terdapat aib yang dapat merusak nilai, maka itu tidak akan utuh manfaat yang didapatkan. Sehingga untuk menjamin kemanfaatan barang tersebut, maka harus ada jaminan di sana. Harus ada jaminan. Inilah yang kita temukan di zaman sekarang ini yang disebut dengan garansi, bahwa penerapan garansi dalam transaksi yang seperti sekarang ini kita lihat itu ada unsur islaminya di sana, ada nilai-nilai islaminya di situ. Misalnya dalam garansi pun juga, kalau misalnya dalam hadis tadi kan tidak disebutkan berapa hari budak tersebut dalam
kuasa dari pembeli. Setelah berapa lama dia menemukan aib, itu tidak dijelaskan berapa hari, sehingga ini yang tidak disebutkan di dalam hadis tersebut dapat kita pahami bisa diberikan mungkin dalam 1 minggu, dalam 1 bulan, atau dalam 1 tahun. Kalau dalam penerapannya, dalam transaksi yang mungkin kita sering temukan, bentuk-bentuk garansi itu juga bervariatif. Ada yang bentuknya itu harian, bulan, atau bahkan sampai tahunan. Itu bervariatif. Apa dasar dari penerapan garansi yang misalnya 3 tahun atau yang misalnya 2 tahun atau hitungan bulan atau harian? Apa ini landasan dasarnya? Landasan dasarnya seperti yang sering kita singgung tentang hadis yang di dalamnya itu mewajibkan bahwa setiap muslim itu wajib memenuhi syarat yang mereka sepakati. Orang yang menjual sudah menjelaskan bahwa misalnya dalam transaksi jual beli HP yang dijual itu sudah ada ketentuan bahwa barang ini, HP ini digaransi selama 1 tahun. Nah, 1 tahun ini adalah syarat yang diajukan oleh penjual. Apakah pembeli ini menyetujui atau tidak? Ketika dia membeli, maka dia sudah menyetujui bahwa barang tersebut digaransi dalam 1 tahun. Itu klausul dalam transaksinya. Nah, kesepakatan dalam 1 tahun ini adalah kesepakatan yang sudah dibentuk antara pembeli dan penjual. Dan berdasarkan dari hadis yang sudah menjadi pembahasan kita sebelumnya, al-muslimuna inda syurutihim, bahwa setiap muslim itu wajib memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati. Kesepakatan garansi 1 tahun ini adalah kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak dan kita wajib mengikutinya. Nah, seperti itu. Itu adalah landasan hukum dari waranti atau dari garansi. Oke. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ganti rugi. Ganti rugi dalam istilahnya itu dalam istilah Arabnya disebut dengan ta'wid. Awadu yu'awidu itu artinya mengganti. Ta'wid di sini berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 43 tahun 2004 bahwa ta'wid adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan dengan ketentuan, yaitu kerugian real yang dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang. Jadi mungkin kalau misalnya pembahasan tentang garansi ini lebih fokus kepada dalam transaksi jual beli barang yang objeknya itu barang ya. Nah, kalau misalnya dalam transaksi ganti rugi ta'wid dalam hal ini mungkin lebih kepada barang yang barang tersebut memiliki manfaat besar dan nilainya pun juga besar. Seperti itu. Mungkin kalau misalnya dapat saya contohkan dari ta'wid di sini atau dari ganti rugi pembahasan di sini, mungkin kita bahas misalnya contohnya dalam transaksi keuangannya, yaitu misalnya saya adalah seorang pengusaha. Saya menyimpan uang saya dengan akad wadiah di salah satu bank syariah. Misalnya uang yang saya simpan itu adalah besar ya, misalnya nominalnya itu adalah 10 miliar. 10 miliar dengan akad wadiah. Wadiah itu terdapat 2 jenis, ada wadiah yad domanah, ada wadiah yad amanah ya. Jadi ada yang wadiahnya itu berbentuk amanah. Amanah di sini artinya uang tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak bank, dikelola, kemudian akan tetapi dia memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan secara utuh dan ada ganti ruginya di sana kalau misalnya barangnya tersebut hilang. Kalau misalnya wadiah yad itu yad domanah, maaf, yang saya sebut tadi adalah yad domanah. Kalau misalnya wadiah yad amanah itu saya menyimpan uang tersebut misalnya dalam produk di perbankan syariah itu yang seperti safety box gitu ya. Jadi seakan-akan menyimpan uang tersebut dalam kotak yang sudah disediakan aman. Jadi dalam bentuk kotaknya pun juga bukan berwujud kotak ya. Artinya itu uang tersebut disimpan dan tidak akan digunakan oleh bank. Kita hanya membayar
jasa pengamanan, mengamankan uang tersebut dalam penyimpanannya. Itu ada jasanya atau ada biaya untuk mengamankan uang tersebut. Nah, saya menyimpan uang tersebut dengan akad yad domanah. Jadi bank boleh menggunakan uang saya sebesar 10 miliar tersebut, tapi dalam ketentuan akad wadiah itu adalah uang tersebut dapat diambil kapanpun saya butuhkan, on call, atau kapanpun saya butuhkan itu bisa saya ambil. Nah, ternyata dalam bisnis saya itu saya harus menggaji karyawan saya. Biasanya saya gunakan uang itu memang untuk menggaji karyawan saya setiap bulan. Nah, ketika dalam jatuh tempo saya harus menggaji karyawan saya sebesar 8 miliar, karena karyawan saya banyak misalnya ya, 8 miliar harus saya berikan, kalau enggak mereka mogok kerja atau mereka tidak dapat bekerja. Nah, ketika mereka tidak dapat bekerja, padahal misalnya usaha saya adalah usaha produk makanan, jual roti ya misalnya. Nah, roti tersebut bahan-bahannya itu sudah dibelikan sehingga tinggal diolah oleh pekerja. Nah, pekerjanya itu nggak mau bekerja, karena apa? Karena dia menunggu gaji. Nggak ada gaji, mereka nggak akan bekerja gitu. Ketika saya seharusnya sudah mengambil uang tersebut di hari Senin misalnya, saya ngambil hari Senin, ternyata bank tidak dapat memenuhi tersebut karena ternyata uang saya digunakan untuk investasi, yang mana investasi tersebut uangnya itu malah berkurang nilainya atau malah merugi, sehingga saya tidak dapat menggaji karyawan saya dan saya mengalami kerugian. Kerugian yang saya alami itu dari ketika ditaksir, karena barang ini produksi makanan ya, misalnya roti, kalau tidak segera diproduksi maka barang mentah tadi akan membusuk, akan menjamur gitu ya. Karena tidak ada yang mengolah, tidak ada yang bekerja, tidak diolah roti tersebut, sehingga saya mengalami kerugian. Kerugian yang ditaksir itu ternyata sebesar 1 miliar. Nah, disinilah peran dari kaidah fikih ini, bahwa bank memiliki kewajiban untuk ganti rugi dari biaya yang seharusnya itu dari biaya yang 1 miliar tadi. Kenapa? Karena saya itu kerugiannya itu adalah kerugian yang fix, yang tidak dapat dielaki lagi, bukan kerugian yang akan didapatkan. Misalnya jika saya mempekerjakan karyawan saya, roti saya tadi itu akan mendapatkan tiap harinya keuntungan sebesar 2 miliar. Jadi ketika saya tidak mempekerjakan karyawan saya hari Senin tersebut, maka saya kehilangan 2 miliar. Yang dimaksud dari kerugian dalam ganti rugi dalam fatwa DSN MUI ini adalah kerugian yang nilainya itu fix, sudah dapat diketahui secara real, bukan kerugian yang akan datang atau yang akan didapatkan jika tidak terjadi kerugian. Yang akan didapatkan jika tidak terjadi kerugian sebesar 2 miliar. Nah, kerugian 1 miliar ini adalah kerugian karena bahan-bahan mentah roti saya itu rusak gara-gara saya tidak dapat menggaji karyawan. Kenapa saya nggak dapat menggaji karyawan? Karena uang yang saya miliki di bank itu tidak dapat ditarik. Bank saya tuntut untuk mengganti 1 miliar tadi. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan ganti rugi ini sudah dibahas juga, ada analisa tentang fatwa DSN MUI tadi, bahwa salah satunya yaitu ganti rugi atau ta'wid hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad sehingga menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Nah, saya dan pihak bank kan tadi sudah sepakat untuk menitipkan dengan yad domanah. Nah, bank silahkan menggunakan uang yang saya miliki tadi, akan tetapi dia memiliki domanah di sini. Nah, domanah tersebut juga diambil dari kata doman, al-kharaju bid-doman. Ad-doman itu adalah jaminan, maksudnya bank seharusnya sudah menjamin uang saya itu akan kembali kepada saya ketika saya butuhkan. Nah, ketika saya butuhkan ternyata tidak kembali, ini yang tidak sesuai dengan ketentuan atau menyimpang dari ketentuan akad. Ketentuan akad wadiah itu harus dapat dikembalikan on call kapanpun saya butuhkan. Kerugian yang dapat dikenakan ta'wid ialah kerugian real yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian real yang dapat diperhitungkan dengan jelas tadi yang seperti saya sampaikan dalam contoh, kerugian material saya itu bahan mentah roti
semuanya rusak gara-gara tidak dapat diproses, tidak dapat dimasak. Yang mana besaran semuanya itu ketika ditaksir, ketika dihitung sebesar 1 miliar. Besar ganti rugi ialah sesuatu yang sama dengan nilai kerugian, real loss, kerugian yang dialami, yang pasti dialami atau fixed cost dalam transaksi tersebut, dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi. Nah, potensial loss ini yang tadi saya ceritakan, saya berpotensi kehilangan 2 miliar. Kenapa? 2 miliar itu yang biasanya saya dapatkan tiap harinya dalam penjualan roti saya itu. Nah, itu yang disebut dengan potensial loss, 2 miliar yang tadi saya contohkan tadi. Karena adanya peluang yang hilang tadi, opportunity loss, atau al-fursah ad-da'i'ah bahasa Arabnya. Besarnya ganti rugi itu tidak boleh ditentukan di dalam akad. Jadi dalam akad tidak boleh ditentukan. Ini karena yang namanya ganti rugi itu kan ditaksir, harus dihitung. Harus benar-benar dihitung, bukan dalam transaksi awal itu sudah ditentukan sama pihak bank itu enggak, atau pihak yang bertransaksi enggak boleh. Oke. Saya rasa itu pembahasan kita hari ini tentang al-kharaj bid-dhaman. Banyak referensi lain yang membahas tentang al-kharaj bid-dhaman dalam implementasinya dalam beberapa bidang, dalam beberapa hal atau objek. Beberapa yang saya sebutkan tadi, yang saya sebutkan contohnya itu adalah implementasi dari al-kharaj bid-dhaman. Untuk selanjutnya akan kita bahas juga tentang materi tentang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan atau akad-akad lainnya. Baik, saya cukupkan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.